Terus menuai sorotan dari berbagai kalangan, polemik pendidikan di Indonesia seolah tak kunjung reda. Bukan hanya soal pemerataan pendidikan berkualitas ataupun ketersediaan tenaga didik, namun kompetensi para siswa juga menjadi sebuah problematika. Dan yang paling mengenaskan, ternyata masih banyak siswa SMP yang tak bisa membaca, bahkan tak mengenal huruf. Seperti curahan hati seorang guru SMP yang menghadapi dilema ini, mengemban tugas untuk mengajar para siswa SMP untuk belajar membaca ketika seharusnya mereka sudah menguasainya di sekolah dasar. Dan tak hanya segelintir siswa, rupanya ada lebih dari 30 siswa yang tidak bisa membaca. Membaca adalah sesuatu yang terpenting di dalam dunia pendidikan saat ini. Dengan membaca, anak-anak akan bertambah pengetahuannya dan semakin luas pengetahuannya. Namun, permasalahan yang terjadi pada saat ini di Indonesia, menurut PISA, pada tahun 2022, Indonesia hanya naik 5-6 peringkat dalam dunia literasinya. Selain itu, di dalam berita-berita yang tersedia, banyak sekali permasalahan-permasalahan literasi yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali anak-anak yang sudah setingkat SMP tidak bisa membaca dengan lancar. Hal ini merupakan suatu yang memprihatinkan bagi kami, guru-guru di sekolah dasar. Permasalahan yang serupa terjadi juga di sekolah kami, yaitu SD Negeri Kalirejo, di mana kemampuan literasi dan numerasi siswa di sini terlihat masih belum baik-baik saja. Hal itu dapat dilihat dari hasil rapor pendidikan yang menurun 50% daripada tahun sebelumnya pada bidang literasi dan numerasi. Oleh karena itu, saya Ardita Rizky Amalia Dan saya Dia Fikri Rahmawati, kami berasal dari SD Negeri Kalirejo, Kecamatan Kledung, membuat sebuah media literasi yang kami beri nama Sambal Literasi, sarana media belajar literasi. Literasi adalah salah satu media non-digital yang dibuat dari berbagai bahan-bahan yang tersedia di lingkungan dan mudah didapatkan, seperti kain flanel, kardus berkas, dan juga stik es krim. Literasi ini kami buat terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama adalah ruang bermain untuk online, yaitu digunakan untuk membaca dan mengerjakan kuis online dengan men-scan barcode yang sudah disediakan. Selain itu, Sambal Literasi juga terdapat ruangan kedua untuk bermain ular tangga. Ular tangga tersebut berisi soal-soal yang telah dibaca. Setelah anak-anak membaca melalui Chromebook, soal-soal tersebut akan dievaluasi dengan ular tangga. Nah, di ruangan yang ketiga terdapat rumah-rumahan. Di situ anak-anak bisa bermain peran dengan boneka jari yang telah disediakan. Nah, di ruangan yang keempat, anak-anak bisa belajar numerasi atau literasi numerasi dengan media yang telah disediakan, yaitu boneka jari dan juga uang-uangan. Anak-anak dapat belajar jual beli dalam ruangan ketika itu. Pembelajaran dengan menggunakan media Sambal Literasi ini dimulai dengan guru-guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian guru akan menerangkan bagaimana cara permainannya. Nah, setelah itu kita akan mulai permainan dengan men-scan barcode untuk masuk pada perpustakaan digital yang telah disediakan. Anak-anak pun bisa membaca buku yang ada dalam perpustakaan digital sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, anak-anak yang belum bisa membaca dengan lancar bisa dibantu oleh guru untuk menyelesaikan bacaannya sesuai dengan fasenya. Selain membaca di dalam link yang telah disediakan, anak-anak juga bisa mengerjakan soal-soal online yang telah disediakan guru dengan aplikasi Woodwall. Nah, anak-anak pun bisa kembali men-scan barcode untuk mengerjakan soal-soal online, yaitu soal-soal pengetahuan umum yang telah dikemas guru dengan menarik, yaitu melalui aplikasi Woodwall. Setelah anak-anak selesai membaca, kita akan mulai permainan yang kedua, yaitu ular tangga literasi. Anak-anak pun bisa bermain ular tangga tersebut secara berkelompok. Nah, kemudian anak-anak akan mulai menjawab soal yang ada di ular tangga ataupun menyelesaikan tantangan yang ada di dalamnya. Setelah anak-anak bermain ular tangga, permainan yang ketiga dalam media Sambal Literasi ini adalah rumah-rumahan. Anak-anak pun bisa bermain peran menggunakan boneka jari yang telah disediakan dalam media ini. Anak-anak bisa membuat dialognya terlebih dahulu. Nah,
Di ruang yang selanjutnya, di ruang keempat, anak-anak bisa bermain peran sambil belajar berhitung dan berjualan. Dalam ruangan yang keempat ini, guru akan membuat soal-soal numerasi terkait dengan keuangan. Anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut. Dengan soal tersebut diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari terkait dengan literasi numerasi. Selain digunakan di dalam kelas, media sambal terasi ini juga efektif digunakan di luar kelas saat anak-anak bermain pada jam istirahat. Dan ternyata media ini sangat efektif untuk meningkatkan semangat anak dalam berliterasi. Anak-anak pun bisa semakin mudah dalam berkomunikasi dan semakin percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Ternyata literasi ini tidak sebatas hanya membaca buku. Namun kita sebagai guru dapat mengembangkan literasi dalam bentuk yang lain sehingga anak-anak semakin semangat untuk membaca dan berinteraksi. Demikian hasil kreasi dan inovasi kami tentang media pembelajaran literasi di sekolah dasar. Melalui ajang Krenova tahun 2025 ini, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi untuk peserta didik kita Demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahida dan Fiona, tadi setelah belajar dengan media sambal terasi, bagaimana perasaannya? Senang, Kenapa senang? karena seru. Serunya bagaimana? Selain itu, Bisa membaca buku membaca buku dengan apa tadi? dengan Chromebook. Senang baca buku dengan Chromebook. Setelah membacanya dengan Chromebook, kamu main apa lagi tadi? Ular tangga. Bagaimana perasaannya saat main ular tangga? Senang, Kenapa kok senang? karena bermain ular tangga menyenangkan. Oke, terima kasih Vira dan Saida.